Dan yang lebih, kalau menurut saya sih yang lebih strict itu impor sih. Impor. Karena impor itu kita benar-benar harus memastikan semua dokumen itu lengkap, dokumen barang tersebut apakah ada latas atau enggak dari yang kita tracking INSW tersebut, karena kan biasanya kita itu yang provide PIB-nya ya, kita yang respon PIB, kita sebagai PPJK nih, kita respon PIB ke Bea Cukai gitu. Jadi semua tanggung jawab ada di kita gitu. Kita sebagai freight forwarding harus mengadvise importir, karena biasanya ada importir yang tidak paham nih mengenai proses gitu. Jadi kita harus mengadvise mereka. Biasanya ada importir yang tidak paham, kita kasih format-format surat kuasa, surat BNP gitu. Jadi biar mereka bisa tahu nih, oh prosesnya seperti ini ya, dokumennya yang dibutuhkan ini semua ya gitu. Jadi kita harus mempersiapkan betul-betul untuk proses impor ini supaya begitu barang nyampai di pelabuhan, kita udah bisa langsung proses clearance-nya, kita bisa langsung respon PIB-nya. Karena impor itu kita kan bayar storage ya. Kita bayar storage itu, dan storage itu kan progresif ya. Ada yang di hari pertama itu mungkin masih free, di hari kedua itu 300%, di hari ketiga dan seterusnya 900% gitu. Jadi biasanya customer itu mau service yang memuaskan lah gitu dari kita, supaya kita sebagai freight forwarding bisa memberikan service ke customer itu bagus gitu, dan mereka bisa booking lagi ke kita. Dan itu kan biasanya kalau kayak gitu mereka nggak mau biaya-biaya yang terlalu tinggi dan terlalu bengkak gitu kan. Nah itu kita harus mempersiapkan itu betul. Mungkin yang Bu Tiara bilang tadi, impor lebih agak menjelmit karena yaitu proses mesti ada percepatan karena terkait timbul biaya ya. Kalau mungkin terlalu lama. Terus kalau dari segi ekspor mungkin lebih mudah atau gimana? Kalau untuk ekspor sebenarnya lebih mudah ya. Kalau untuk kita di port of loading nih, karena kita booking ke pelayaran, terbit DO, kita pick up kontainer, dan waktunya juga dan biayanya juga nggak terlalu besar. Karena untuk biaya di pelabuhan itu kan biaya per kontainer gitu. Jadi kalau beda dengan impor, kalau impor itu kan progresif, semakin lama dia di pelabuhan biaya penumpukan semakin besar. Oh, incas penalti lah. Kalau ekspor itu nggak terlalu besar buat cost terkait penumpukan atau apa ya. Betul. Makanya dari segi impor kita harus proses percepatan juga. Itu berkaitan sama instruksi pemerintah kali ya. Mungkin kalau ekspor itu agak dimudahkan. Kan sempat dengar juga kan. Ya ibaratnya pemerintah mendukung buat kegiatan ekspor. Mungkin dari segi impor kita nekenin juga peraturan pemerintah terkait dwelling time. Iya betul itu. Dan kita juga ada pengalaman sebenarnya kalau ekspor itu yang tadi kita bicarakan itu untuk kontainer dry ya. Itu dry. Kalau untuk kontainer river itu perhitungannya beda lagi. Kalau kontainer river itu kita memasukkan kontainer ke pelabuhan itu harus menyesuaikan dengan tanggal keberangkatan kapal, supaya storage di pelabuhannya itu nggak tinggi. Karena dia terhitung per shift per kontainer biayanya gitu. Itu biaya tambahan apa? Biaya storage di pelabuhannya untuk yang ekspor kontainer river. Karena dia beda dari jenis kontainer lain. Penggunaan space landingnya. Karena dia harus di plugging. Oh, itu biaya tambahannya itu. Dicolok di pelabuhan gitu. Jadi contoh misalnya kapal mau berangkat besok, biasanya freight forwarding itu memasukkan kontainer tersebut ke pelabuhan malam ini atau bahkan besok pagi gitu. Jadi benar-benar dekat dengan tanggal jam keberangkatan kapal, supaya biaya storage-nya itu tidak menumpuk. Karena biaya storage-nya itu yang tadi saya bilang per shift per kontainer gitu. Semakin lamanya dia di pelabuhan dan semakin jauh tanggal keberangkatan kapalnya, biaya tersebut semakin besar. Oke. Itu kalau misalkan ada eksportir atau importir baru, misalkan dia emang bergerak di UKM, terus dia ada market di
pasar luar dan dia belum pernah ngeksportir itu bisa dari segi freight forwarding ngarahin atau gimana? Bisa. Jadi kita bisa bantu untuk customer yang baru banget nih, ya kan? Dia biasanya belum punya legalitas gitu, dan dia cuma punya barang aja gitu kan ya biasanya. Saya mau ekspor nih, misalnya ke negara tujuan, misalnya ke Port Klang gitu. Barangnya A, B, C, D gitu. Kita bisa bantu, misalnya si customer nggak punya legalitas, kita bisa sediakan undername gitu. Undername itu contohnya misalnya untuk barang foodstuff ya. Jadi saya bisa tanyakan ke pihak undername untuk HS code sekian, apakah bisa di-provide gitu. Bisa. Nah, kalau misalnya memang bisa, ya kita bisa proses lebih lanjut, kita pinjam nama undername tersebut, lalu kita bisa lanjut proses gitu. Kita bisa booking kapalnya, langsung kita pick up barangnya, lalu masukin ke pelabuhan. Gitu aja sih sebenarnya. Berarti yang tadi Mbak bilang itu, Ibu bilang kan ada proses undername itu karena selaku eksportir atau yang si customer Mbak itu masih baru dan dia nggak ada izin-izin, karena Iya, nggak ada izin. ekspor itu juga ada terkait izin-izin tambahan gitu, selain dokumen yang tadi dibilang. Iya, ada izin, ada lartas ya biasanya ya. Karena selain lartas sebenarnya si eksportir ini harus mempunyai izin perusahaan seperti NIB, kuota untuk ekspor barang tersebut gitu. Kalau misalnya memang nggak punya, kita bisa sediakan undername. Oh, makanya itu karena ada kuota, dan kuota itu ya berkait buat ke undername itu karena ada si perusahaan-perusahaan yang udah memiliki kuota itu ya. Iya. Oke. Gitu. Oke, berarti dari segi bisnis prosesnya freight forwarding itu proses pelayanan buat jasa pengiriman lah ya, Iya, buat kita ekspor intinya impor. sebagai freight forwarding kita bisa mempermudah customer untuk ekspor dan impor barangnya gitu. Dengan asal eksportir importir tersebut terbuka gitu sama kita gitu. Misalnya barangnya seperti apa, jenis barangnya apa, jadi benar-benar harus detail gitu nginfoin ke kita supaya kita juga enak gitu ngerjainnya. Kalau misalkan kami buat ekspor itu mesti perusahaan juga dari bentukan perusahaan, atau bisa juga kayak misalkan kita pribadi mau ekspor tapi kita nggak punya legalitas. Bisa kok. Kalau untuk itu bisa, itu tadi pakai undername. Bisa, Undername. nggak masalah, iya. Bisa. Tapi itu ada batas maksimalnya, dia harus muatannya berapa gitu? Kayak Nggak misalkan kita saya nih lagi ke Malaysia mau atau negara mana ya gitu, beli belanja oleh-oleh. Nah itu masuknya kayak belanjaan kita oleh-olehnya itu misalkan bukan yang lebih misalkan kita lagi di negara itu. Nah, misalkan itu barangnya itu yang kita beli itu ngelebihin dari kapasitas bagasi yang ada di pesawat. Nah, tapi kita beli partai lumayan dan itu kita bisa impor dari situ nggak? Maksudnya kita negara lagi bermain di sana, terus kita pembelian dengan kuantiti yang gede, terus kita ngimpor gitu kan, jatuh kan dari negara sana ke Indonesia impor kan, itu bisa. Itu bisa. Biasanya ada ekspedisi ya yang menangani untuk barang-barang tersebut ya. Cuma biasanya memang ada ketentuan untuk barang-barang yang bisa masuk ke Indonesia atau enggak, dan jumlahnya itu berapa banyak gitu. Itu ada ketentuannya gitu. Dan biasanya tetap kalau misalnya memang ada yang dibutuhkan oleh bea cukai negara tersebut, dokumen apa, tetap harus dilampirkan oleh kita gitu. Dan ada kemungkinan juga tetap dikenakan bea masuk. Oke. Kalau dari segi freight forwarding itu dia pengurusannya itu hanya pengiriman kontainer. Kita bisa nggak hanya kontainer aja. Kalau kontainer itu kan kita FCL ya. Kita juga bisa LCL gitu.
LCL sama FCL bedanya apa? Jadi kalau FCL itu full container load yang kita kirim ke negara tujuan itu menggunakan kontainer 20 feet, 40 feet, 45 feet gitu. Kalau untuk kontainer LCL less container load, jadi kita itu booking space ke pelayaran dengan memasukkan barang kita itu yang hanya cuma sedikit gitu. Biasanya 1 CBM atau 2 CBM gitu. Oh, Iya, jadi kita datengin barang itu ke gudang konsol yang sudah disediakan oleh pelayaran, lalu pelayaran itu biasanya menyatukan beberapa barang dari beberapa eksportir gitu dimasukkan ke dalam satu kontainer gitu. oh kalau LCL berarti satu kontainer itu banyak pemilik. Betul. Oh, berarti misalkan yang tadi saya sempat tanya, kita impor dari, maksudnya lagi di negara sana, terus kita pembelian, kita bisa pakai LCL gitu? Bisa, bisa. Oh, jadi oke. Terus misalkan UKM ada pembeli di sana minta sampel, itu bisa proses pakai LCL? Iya, kalau untuk sampel biasanya itu menggunakan LCL. Karena kalau untuk LCL dengan barang sedikit itu biayanya kan memang lebih murah ya dibandingkan kontainer gitu. Kalau misalnya memang cuma barangnya cuma sedikit ya mending pakai shipment LCL aja. Karena kita charge per item barang masing-masing si Iya, customernya. biasanya itu dikenakan biayanya itu per kilo ya atau per CBM gitu. Biaya yang dikenakannya gitu, dan menggunakan trackingnya juga bukan tracking besar trailer gitu kan. Kalau 20 feet, 40 feet, 45 feet menggunakan trailer, kalau ini menggunakan mobil box gitu. Mobil boxnya itu kan biasanya kan banyak jenisnya, ada CDE, ada CDD, ada Fuso, ada wing box, macam-macam deh gitu. Ada yang CDD long, nah itu tergantung dimensi barang tersebut gitu. Oh, karena nanti di gudangnya si LCL-nya itu baru disatuin ke kontainer. Betul. Oke. Gitu. Kalau dari segi biaya ada pembeda nggak antara masing-masing tujuan, atau misalkan Asia, Eropa, atau masih Asia itu sama harganya? Kalau untuk harga pasti beda ya, karena kan tergantung jarak gitu. Semakin jauh jaraknya itu biaya otomatis lebih tinggi gitu, dan biasanya di negara-negara tujuan, contohnya negara strict seperti Eropa gitu, mereka mempunyai additional charge ya gitu di negara tujuannya, dibanding dengan negara contohnya kita kirim ke Portland itu biasanya nggak ada biaya additional sih gitu. Kalau buat itu kan tadi istilahnya biaya, berarti yang menentukan jarak yang menentukan harga kosnya. Kalau buat ngejamin itu barang, maksudnya kayak ini apa namanya, asuransi, itu setiap pengiriman itu di cover asuransi atau tergantung dari si customernya lagi dia punya Barang. Jadi gini, biasanya kalau asuransi itu tergantung customernya apakah dia mau mengasuransikan barang tersebut atau tidak gitu. Kalau misalnya memang mau diasuransikan nggak masalah. Kalau untuk di ekspor dan impor itu biasanya kita ada input nilai asuransi ya di PIB atau di PEB-nya gitu. Jadi balik lagi tergantung customernya mau mengasuransikan barang tersebut atau enggak. Tapi di saat custom dokumen dia ada yang tercantum, dideklar ya. Iya. Kalau misalnya memang tidak ada diasuransikan, artinya kita tidak mendeklar nilai asuransi tersebut. Oke. Biasanya sih untuk mengasuransikan barang itu lebih banyak untuk shipment domestik ya, bukan impor atau ekspor. Oh, domestik. Kalau domestik itu lebih banyak sih customer yang mengasuransikan barang. Tapi freight forwarding itu pengurusan di dalam negeri juga? Betul, Atau kita bisa. buat dalam negeri itu beda lagi Dokumen-dokumennya. Kalau misalnya untuk domestik itu lebih mudah ya, karena kan itu kita kan dalam negeri, jadi nggak terlalu strict gitu. Kalau menurut saya nggak terlalu strict untuk pengurusan dokumennya, lebih mudah sih. Oke. Kalau bicara freight forwarding berarti di sini cakupannya perdagangan buat
Maksudnya dot pengirimannya nggak cuma internasional ya, bisa domestik. Domestik. Nah itu sarana pengangkutnya berkaitan ke pelayaran doang atau sama segi darat atau udara juga? Kurang lebih sama dengan proses ekspor dan impor. Yang mencakup di shipment domestik itu sama-sama shipping line, kita tetap booking space ke pelayaran, lalu tracking, kita provide tracking, cuma bedanya dia itu nggak ada PEB PIB. Oh kalau dalam negeri nggak Iya, ada? kalau dalam negeri nggak ada gitu, nggak ada PEB PIB dan biasanya kalau untuk ekspor itu kita kan tebus bon muat ya. Kalau ini kita proses segel di pelayarannya, kita pengambilan segel di pelayarannya. Gitu. Terus setelah proses segel kita bisa langsung pick up kontainernya menggunakan RO yang dirilis oleh pelayaran domestik tersebut. Itu bicara domestik. Ya. Tapi ada nggak kayak saling integrasi, misalkan dari domestik terus lanjut ke internasional, si muatannya itu si eksportir, tapi dia pertama kan kalau kita tahu ini kan banyak pergerakan ekspor impor nggak cuman di Jakarta, nah misalkan di daerah gitu, itu dia dari daerah juga bisa langsung ke luar negeri atau dia harus transit dulu ke Jakarta atau kemana? Jadi sebenarnya saya kasih contoh ya. Kita bisa proses shipment domestik. Contohnya dari Makassar, kita terima barang dari Makassar ke Tanjung Priok. Di Tanjung Priok kita proses pengambilan DO seperti biasa, kita cetak tilang, kita tarik kontainernya. Biasanya kontainernya itu barang tersebut di restuffing di gudang yang sudah kita sediakan gitu. Misalnya contohnya barangnya rempah-rempah gitu ya. Kita terima, kita proses clear stock yang domestik, lalu kita pindah kontainer gitu ibaratnya. Barangnya kita restuffing ke kontainer ekspor gitu. Nanti kita stuffing, selesai stuffing, kita proses ekspor ke pelabuhan Tanjung Priok. Oh, pelabuhan loadingnya itu. Iya, betul. Oh, berarti si kontainernya domestik sama internasional itu beda ya? Beda. Makanya ada proses tambahan di stuffingnya itu. Betul. Kita yang sediain gudangnya, kita proses ekspornya, kita tebus bon muat, kita cetak kartu, kita respon PEB-nya gitu. Kita booking kapalnya tuh. Gitu. Berarti kan yang kita tahu kan Indonesia tuh sumber apapun ada ya, maksudnya kan produksi apapun di Indonesia tuh banyak. Betul. Dan itu nggak cuma ada di satu wilayah Pulau Jawa, tapi kan ada di pulau mana aja. Nah itu bisa kemungkinan dari domestik ke internasional itu saling berkaitan, mempermudah juga ya buat peningkatan ekspor kita ya. Betul gitu, karena memang yang saya temui sekarang ini banyak hasil-hasil olahan dalam negeri kita yang diekspor ke luar negeri.